Itu Larin, kakak nih mau nanya. Sebenarnya kan kakak tuh mau ikutan vaksin kan. Cuma kata orang tuh vaksin tuh ndak aman gitu. Aman karena pemerintah tuh udah bolehkan, terus udah diizinkan MUI, jadi kita tuh boleh semua agama. Oh gitu. Nah, yang tadi tuh jadi kan kemarin ada bilang tuh vaksin tuh apa ndak halal. Itu gimana Rin kalau menurut ajaran agama muslim gitu? Menurut kami karena udah diizinkan MUI, jadi tuh kami boleh menggunakan itu. Terus kan kayak kakak nih ada kayak penyakit atau misalnya kayak gejala batuk pilek tuh boleh Rin? Dia tuh ditunda dulu, nunggu udah benar-benar sehat, fit, udah boleh fit, baru boleh disuntik. Kan di screening dulu sebelumnya. Kayak gitu. Gitu. Terus yang kemarin tuh itu vaksinnya jenis apa Rin? Jenis Sinovac. Sinovac ya. Itulah kata orang kan ada yang apa tuh gitu. Itu katanya belum aman gitu, Udah Bade. aman kan, udah diuji Sinovac. Oh, gitu. Covid ini kan abis-abis nih Rin. Iya. Capek gak pakai nih, masker nih? Sekali kan gak ada gak kita nih bergejala apa, boleh kebuka ke gitu. Enggak, tetap enggak boleh. Tetap harus pakai masker dimanapun dan kapanpun. Tetap harus cuci tangan, prokesnya tetap dijaga. Oh gitu. Iya. Terus kalau misalnya kayak kami di gereja tuh dianjurkan tuh sebenarnya ndak usah aja ibadah ke gereja, kalau bisa tuh kayak live streaming apa. Kalau di masjid sendiri Ren gimana? Pagi kan ini mau dekat Idul Adha ya. Kan dia tuh ada peraturan kayak gini, sebelum masuk masjid tuh harus prokes dulu, cuci tangan dulu, pakai masker, apa segalanya, semua harus bersih. Gitu. Ngomong-ngomong, kakak udah cuci tangan belum tadi? Belum sih. Tapi ya, kami ada bawa hand sanitizer. Ada. Nih, ada. Terus Rin, kan biasa kita ke puskesmas tuh ya. Banyak orang dengan gejala-gejala gitu, gimana lah kita? Dia kan itu, kalau misal ada yang bergejala batuk apa segala tuh, dia tuh dipisahkan, emang ada satu ruangan berbeda, beda daripada pasien biasa. Terus tuh kita periksa segala macam, kalau emang mengarah ke penyakit yang COVID tuh berarti kita rujuk, nggak dirawat ke puskesmas. Tapi ada di apa sih itu namanya, swab antigen dulu Iya, kan? di swab. Gitu. Terus Kalau selama ini positif baru. kok udah positif gitu Rin, ngapa masih disimpan di rumah, ngapa ndak diungsikan kemana? Kan dia kan positif dalam artian gini, ada yang pasien tuh udah istilahnya lemah, memerlukan oksigen atau apa gitu kan, dan ada memang yang imunnya kuat, jadi itu hanya perlu isoman ya, tidak perlu ke rumah sakit. Jadi dia tinggal di rumah aja gitu, perawatan di rumah. Terus kalau kayak sebenarnya tuh kan kita ndak harus lah ya, Iya. ndak harus gimana ya, ndak harus merawat gitu. Tapi kalau Rini sendiri tuh kira-kira gimana dari sisi agama tuh gitu? Dari sisi agama kita kan gini ya, udah dibolehkan kayak misal ikut vaksin apa segala macam, dan merawatnya kan kita udah, agama tuh membolehkan untuk misalnya bekerja, perempuan tuh bekerja atas ini atas sah dan tidak bolehnya gitu, makanya diperbolehkan kami kerja dari sisi agama. Jadi tetap lah ya Rin, kita nih tetap harus disiplin, tetap harus prokes yang dari 3M jadi 5M. Iya benar. Sama harus vaksin lah ya kalau Iya. ada kesempatan tuh. Dan walaupun udah vaksin harus tetap prokes. Oh ngapa? Harus tetap prokes, soalnya gini, walaupun udah vaksin, baru vaksin pertama tapi udah keliaran sana sini tak pakai masker, tak cuci tangan apa segala kan, itu tetap, karena vaksin tuh bukan untuk menghindari corona, istilahnya tuh meminimalisir gejala yang lebih berat. Berarti harus tetap disiplin lah ya. Iya, benar. Oke lah, jadi kira-kira kapan lagi itu Rin, apa sih jadwal vaksinasi nih? Iya, kami belum tahu, nanti nunggu arahan dinas lagi, nanti kami kasih tahu. Ayolah Rin, nanti kalau misalnya ada jadwal Iya. info ya. Oke, Kakak siap. mau daftar gak? Iya.
Berarti harus nunggu vaksin pertama sampai kedua tuh berapa lama? Sekitar 2 mingguan. 2 mingguan. Iya. Oke lah, gitu aja lah ya Rin. Istirahat lagi ya. Oke Kak, Kau, siap-siap. makasih ya Rin. Iya, Yuk, sama. permisi. Iya.